Nyanyian yang baru kami naikkan itu adalah ucapan doa kami kepadamu, karena begitu luas kasih-Mu kepada setiap kami, begitu tinggi melebihi cakrawala kasih-Mu kepada setiap kami, sehingga kami bisa ada sebagaimana kami ada hari ini Tuhan. Kami tahu di luar COVID-19 itu merajalela sudah menyerang kemana-mana, tetapi kami bersyukur pemeliharaan-Mu sempurna atas setiap kami. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini Engkau masih berikan kami kesempatan boleh datang menghadap tata-Mu yang kudus. Tuhan, kami tahu ibadah kami bukan ibadah rutinitas, bukan hanya berhura-hura, tetapi di tempat ini kami bisa bertemu muka dengan Engkau. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Hanya satu kata yang bisa kami ucapkan. Terima kasih. Pengorbanan-Mu. Terima kasih kebaikan-Mu. Terima kasih atas pertolongan-Mu. Terima kasih atas segala-galanya. Tuhan, kalau sebentar lagi kami mau duduk diam untuk mendengarkan sabda firman, Tuhan, Engkau sendiri berkata-kata kepada setiap kami. Pakai mulut, lidah, bibir hamba-Mu yang tiada apa-apanya ini Tuhan, boleh menyampaikan pesan-pesan yang baik. Dan kami percaya setiap taburan firman yang daripada Engkau tidak ada kembali dengan sia-sia, tetapi itu akan tertanam di dalam hati setiap orang yang mendengarnya, dan itu akan menumbuhkan akar yang kokoh ke bawah, menumbuhkan batang pokok yang kuat, menghasilkan buah yang lebat dan kekal selama-lamanya. Urapi kami Tuhan, dari hati dan pikiran setiap kami, sehingga kami boleh mengerti setiap pengajaran yang Engkau akan sampaikan kepada kami. Dan lebih daripada itu, bangkitkan kekuatan yang telah Engkau taruh di dalam setiap kami, sehingga kami mampu melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak-Mu, memuliakan nama-Mu, nama-Mu ditinggikan. Terima kasih yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, yang sudah diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Ada sukacita? Amin. Luar biasa. Luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena Allah yang kita sembah sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa. Siapa yang minggu yang lalu ada ikut ibadah di sini boleh angkat tangan? Banyak. Jadi kita sudah dengarkan apa yang disampaikan oleh hambanya Pak Sulaiman. Itu adalah pesan-pesan dari Tuhan kepada kita. Dan hari ini merupakan jilid kedua dari yang lalu. Kalau yang minggu yang lalu tidak sempat, boleh coba cari di YouTube, itu bisa ketemukan. Jadi ini jilid yang kedua. Terus terang, kami tidak janjian, kami tidak saling mengatakan apa yang mau kami sampaikan, tetapi itulah yang Tuhan taruh di dalam hati kami, sehingga boleh kita sungguh-sungguh mendengarkannya dengan baik, dan ini akan menjadi luar biasa. Sebelum saya mulai khotbah saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan terlebih dahulu. Pertanyaan pertama, siapa di antara Bapak Ibu yang pernah tertipu oleh perkataan orang lain? Oh, berarti yang tidak angkat tangan itu yang menipu. Cuma bercanda aja. Karena kan saya lihat kok begitu tegang semua mata melotot kepada saya menjadi ketakutan. Kalau pintu itu terbuka saya sudah ngacir di sini. Oke, pertanyaan kedua. Siapa di antara kita yang merasa bahwa Tuhan Yesus bisa kita tipu, bisa kita bohongi?
Tidak ada. Mana mungkin dia maha tahu, dia omniscience. Apa yang tersimpan di dalam lubuk kita yang paling dalam, dia ketahui. Bagaimana kita bisa mengikuti. Pertanyaan ketiga, siapa kita di antara sini yang pernah membohongi Tuhan Yesus? Ternyata orang jujur tidak banyak. Mungkin saya katakan itu, sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja, sering sekali kita membohongi Tuhan Yesus. Saya ambil suatu contoh. Kita pasti tahu doa Bapa kami, ada yang tahu? Ada yang tidak tahu? Doa Bapa kami seperti apa? Tolong. Stop. Datanglah kerajaanmu, kehendakmu terjadi di bumi seperti di surga. Itu yang kita ucapkan lah. Saya bertanya, pada saat kita datang berdoa kepada Tuhan, yang kita inginkan kehendak kita yang jadi atau kehendak Tuhan yang jadi? Ya, satu dua orang kehendak Tuhan. Saya percaya banyak di antara kita yang lebih kehendak kita yang terjadi. Setuju? Jadi kalau misalnya apa yang kita doakan sama yang ada di dalam hati kita, ada di dalam pikiran kita, tidak sejalan, bertolak belakang, artinya itu bohong nggak? Kita sedang membohongi Tuhan Yesus. Oke, lanjut lagi. Setelah itu, berilah kami pada oke, bagus. Beri. Berilah kesalahan kami seperti kami. Oke, stop. Berikanlah pada kami hari ini makanan yang secukupnya. Saya tanya lagi. Pada saat kita berdoa, kita minta berlimpah-limpah atau secukupnya? Berlimpah-limpah. Duduk di sini malaikat semua duduk. Iya, kita mintanya berlimpah-limpah, tapi kita ucapkannya secukupnya. Artinya, apa yang kita ucapkan tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, yang kita rasakan. Itu adalah pembohongan. Dan yang bohong kepada Tuhan. Lanjutkan. Ampuni kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Ya, ini minggu yang lalu Pak Sulaiman sudah singgung. Ada orang yang beliau bina, dia tidak mau ucapkan seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Kita selalu berdoa kepada Tuhan Yesus, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah. Tetapi pada saat kita ucapkan itu, coba bertanya kepada diri kita sendiri. Kita sudah mengampuni orang yang bersalah pada kita. Jujur, banyak yang tidak. Saya dulu juga begitu. Jadi gak usah dulu. Tapi sekarang beda. Kenapa beda? Sekarang kita ada di dalam house of restoration, di dalam rumah pemulihan. Orang yang sudah dipulihkan, dia tidak lagi sakit. Sekarang tema khotbah saya hari ini adalah mengampuni. Berkata bersama-sama saya mengampuni. Berkata bersama-sama saya mengampuni. Ternyata tidak semua akan ikuti saya. Kenapa? Karena memangnya kalau salah kita, dosa kita diampuni, mau cuma mau. Tapi kalau mengampuni orang lain, ya tunggu dulu. Kan itu kan? Tetapi saya kira itu adalah dulu. Mulai hari ini tidak. Dan saya percaya judul khotbah mengampuni ini adalah suatu judul yang banyak tidak disukai orang. Kenapa? Karena orang datang ke gereja, dia maunya berkat, mujizat. Bicara mengampuni, ya tunggu dulu, itu nanti setelah menjelang kita dipanggil.
Tapi kita tahu nggak kapan kita dipanggil? Enggak. Bisa nanti selesai ibadah kita keluar itu tidak dipanggil. Siapa tahu? Jadi, tapi saya kasih tahu sama Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sekarang ada di dalam ruangan ini bukan secara kebetulan, karena Bapak Ibu kalau benar baik-baik mendengarkan dan menerapkan yang nantinya akan kita sampaikan, Bapak Ibu akan memperoleh berkat yang berlimpah-limpah, bukan hanya pada saat di surga, selama masih hidup di dalam dunia ini Bapak Ibu akan diberkati juga. Maka mari kita coba sama-sama buka di dalam Alkitab kita, di dalam Injil Matius pasal yang ke-6. Injil Matius pasal yang ke-6, bagi yang kita bisa buka mulai ayat 14 dan ayat 15. Sudah ketemu? Matius 6 ayat 14 dan 15. Kalau sudah ketemu kita baca bersama-sama, oke? 2, 3. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan Bapamu. Amin. Firman Tuhan itu ada keluar dari mulut Yesus sendiri. Sangat simple, sederhana. Tidak perlu sekolah teologi tinggi-tinggi baru bisa mengerti ini. Betul? Tuhan Yesus bilang apa? Jikalau kamu mengampuni orang kesalahan orang lain, Bapakmu di surga mengampuni kamu. Jikalau kamu tidak mengampuni, Bapakmu di surga tidak akan mengampuni kamu. Jelas? Betul? Sekarang yang menjadi masalah, apa yang dimaksudkan dengan kalau Bapak tidak mengampuni? Kalau Pak Benjamin tidak mengampuni saya kira tidak terlalu bermasalah buat saya. Saya paling-paling tidak berteman baik dengan Bapak Benjamin. Kalau orang satu kampung tidak mau mengampuni saya, itu tidak masalah. Saya pindah dari kampung itu, ya keluar, sudah tidak ada masalah. Tetapi kalau Bapak tidak mengampuni, artinya apa? Masuk neraka. Bukan saya, ini firman Tuhan mengatakan di dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu. Di Roma 6 ayat 23 mengatakan upah dosa adalah maut. Apa yang dimaksud dengan maut? Mati kekal. Maut adalah ratapan dan gertak gigi. Maut adalah siksaan api neraka yang tidak berhenti-hentinya. Jadi kalau Bapa di surga tidak mengampuni kita, kita yang akan menikmati siksaan di neraka. Sekarang pertanyaannya, ada mau disiksa di dalam neraka di sini? Pasti tidak. Ini pertanyaan bodoh kan? Saya sangat percaya kita yang hadir di sini tidak satupun yang mengalami itu. Tetapi Tuhan sedang mengubahkan setiap kita lewat pemulihan yang terjadi. Jadi kalau Bapak tidak mengampuni kita, sudah jelas kita akan masuk siksaan yang tak berdosa. Sekarang pertanyaannya, berapa kali kita harus mengampuni? Berapa kali? 70 kali. Betul, malaikat ini semua mampu mengampuni 70 kali sekian. Kita tahu di dunia berapa kali mengampuni? Surat peringatan pertama, surat peringatan kedua, surat peringatan ketiga, kalau tidak yang keempat putus habis. Itu di mana-mana. Di dunia berlaku maksimum mengampuni 3 kali. Lebih dari itu tidak ada ampun bagimu.
Mari kita coba belajar dalam Alkitab kita di dalam Matius pasal 18. Matius pasal 18, kita mulai dari ayat 21. Kita mulai dari ayat 21. Sudah ketemu? Oke, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Bisa dilanjutkan sampai 7 kali. Kita lihat Petrus, kita tahu Petrus orangnya adalah ceplas-ceplos, orang yang suka tampil ke depan. Dan dia bertanya kepada Tuhan Yesus, berapa kali kita harus mengampuni orang? Dia bertanya dan dia sendiri menjawab 7 kali. Kan banyak kan kita bertanya dan akhirnya kita sendiri menjawab kan? Dan menjadi apa? Kenapa Petrus bertanya dan dia menjawab demikian? Saya percaya Petrus dia menjawab demikian karena dia mengharapkan bahwa Tuhan Yesus angkat kedua jempolnya akan mengatakan, Simon Petrus, muridku yang luar biasa, kamu mampu sampai 7 kali. Umumnya kan cuma 3-4 kali. Dia pikir dia akan mendapatkan pujian dari Tuhan Yesus. Tetapi ayat 22, Yesus menanggapinya seperti apa? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebenarnya berapa kali ya? Banyak orang berdebat. Itu mungkin 70 kali 7, 70 kali 7 ya 490. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa itu sebenarnya 70 pangkat 7. Kalau 70 pangkat 7 artinya apa? 70 kali 70 sampai 7 kali. Itu sampai tak terhingga, tak tersebutkan. Jadi hari ini kita tidak membahas itu apa gunanya kita hitungnya berkali-kali, tapi kita tidak pernah 1 kali pun mengampuni orang bersama kita. Ada gunanya enggak? Sering sekali orang belajar kita membahas yang sebenarnya tidak terjadi perubahan terhadap diri kita. Bukan itu yang kita, karena kita mau mengalami pemulihan. Karena kita sudah kehilangan kemuliaan. Kita mau kembali ke kemuliaan. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus sedang mengajarkan kepada muridnya, memberikan pengampunan itu tidak terbatas. Bilang sama-sama saya, tak terbatas. Pengampunan itu tidak ada batasnya. 1 kali orang menyakiti kita, kita ampuni 1 kali. 5 kali orang menyakiti kita, kita ampuni 5 kali. 50 kali dia menyakiti kita, ampuni 500 kali kita ampuni. Ini ayat-ayat selanjutnya kalau kita bahas, masih mengikuti saya? Masih mau dengar lanjutannya? Ya, saya berjanji saya akan mengakhirinya sebelum jam 6 sore nanti. Pasti, gak usah risau. Ya, ayat-ayat selanjutnya nanti ayat 22 hingga 35 kita masing-masing pulang ke rumah kita baca. Nah, kitanya. Setuju? Gak bohong lagi ya. Oke, saya hanya akan simpulkan aja. Ayat selanjutnya Tuhan Yesus membuat suatu perumpamaan. Ada seorang tuan yang punya hamba-hambanya. Salah seorang hambanya punya hutang 10.000 talenta. 10.000 talenta itu berapa banyak sih? 1 talenta sama dengan 6.000 dinar. Ya 1 dinar itu berapa?
1 dinar sama dengan upah kerja buruh pada masa itu. 1 hari kerja upahnya 1 dinar. Jadi kalau 6.000 dinar itu kira-kira dibayar pakai upah kerja itu kira-kira 20 tahun. 1 tahun kan 365 hari, potong hari Sabat, potong hari besar, efektif kerja kan rata-rata 300. Ke 1 tahun 300, 10 tahun baru 3.000. Jadi harus 20 tahun baru mampu bayar itu 1 talenta. Yang dia hutang itu berapa? 10.000 talenta. Hanya hutang 1 talenta aja harus bayar 20 tahun kerja dan tidak terima apa-apa selama 20 tahun. Ini 10.000. Jadi itu harus dibayar dengan kerja selama 200.000 tahun. Bapak Ibu di sini siapa yang sudah berumur di atas 200.000 tahun? Ada? Boleh angkat tangan? Oh, sudah dekat-dekat. Artinya apa? Sesuatu hutang yang tidak mungkin bisa dibayar. Karena dia tidak bisa dibayar, sehingga tuannya minta jual anaknya, jual istrinya, dan jual aqua juga. Suruh jual itu, dan sebenarnya jual anak, jual istri juga tidak akan bisa membayar. Dan karena itu dia bermohon belas kasihan kepada tuannya dan tergerak kasih tuannya membebaskan dia dari hutang. Untuk Bapak Ibu, orang seperti itu harusnya bersyukur luar biasa, betul? Sudah mendapatkan suatu pengampunan yang dia sekalipun dia hidup 200.000 tahun itu tidak bisa bayar, tetapi dibebaskan begitu saja. Tetapi orang ini begitu dia mendapatkan suatu anugerah yang begitu besar, dia begitu keluar sampai pintu, dia ketemu seorang teman yang punya hutang hanya 100 dinar. 100 dinar dibandingkan 10.000 talenta itu cuma 1/600.000 kali. Artinya suatu angka yang terlalu kecil sekali buat dia. Dan dia minta temannya itu segera mengembalikan. Karena temannya nggak bisa dan minta tenggang waktu. Sebenarnya temannya mampu mengembalikan cuma 100 dinar, cuma minta tenggang waktu dan dia tidak rela. Dia mengadukan temannya itu ke pengadilan dan sehingga ditahan sampai dia meninggal. Apa yang dia lakukan orang ini kedengaran oleh tuannya, sehingga tuannya menjadi marah dan dia dipanggil. Kita bisa bayangkan, seseorang yang baru saja menerima anugerah demikian besar, tetapi dia tidak rela mengampuni, membebaskan orang yang hanya hutang 100 dinar dan belum tentu tidak bayar, tapi cuma dengan waktu tidak segera. Sehingga dia dipanggil, dia dimarahin dan dia bilang kalau karena begitu tindak lakumu, sehingga tadinya kamu sudah dibebaskan itu batal, tidak jadi. Jadi perumpamaan Tuhan Yesus itu sedang berbicara apa kepada kita? Kita punya hutang yang demikian besar, dosa kita yang begitu banyak, upah dosa adalah maut, yang begitu banyak sudah diampuni. Tetapi kalau misalnya ada orang yang bersalah kepada kita, apakah tidak selayaknya kita mengampuni dia? Sehingga yang ini Tuhan Yesus kan, dosa kita berdasarkan apa kita bisa diterima di surga? Berdasarkan apa kita masih boleh layak hidup sekarang ini? Semuanya anugerah Tuhan. Yang sudah kita terima, kita tidak bisa bersyukur. Tuhan maunya kita tidak hanya terima, tetapi kita juga boleh memberi. Sehingga saya sangat sekali ucapan di bahasa Indonesia, ucapan terima kasih. Terima kasih berarti ada yang kita terima,
ada yang kasih. Kalau bahasa lain enggak loh. Kalau kita cuma mau terima, kita tidak mau kasih, artinya kita lain kali waktu apa kita kasih terima-terima. Dan kita nggak usah mau terima kasih lagi, karena kita nggak sudi kasih. Jadi masalahnya, jadi kita yang menjadi harus bertanya, mengapa manusia begitu sulit mengampuni? Mengapa kita begitu sulit untuk mengampuni? Pertama, karena kita tidak sadar atau lupa bahwa diri kita yang hina-hina ini sudah mendapatkan pemberian yang begitu besar. Kalau tidak sadar itu tidak mungkin kita masih pelit-pelit sama orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, karena manusia lama kita belum mati. 2 minggu yang lalu Pak Marwan khotbah di sini mengatakan kita dibaptis, lambang baptis, arti baptis itu kita mati dikuburkan bersama-sama dengan kematian Tuhan Yesus. Kalau kita sudah mati, biasanya kita menjadi sakit hati atau kita benci karena apa? Sering sekali hanya kata-kata orang aja kan? Hanya kata-katanya aja. Tapi kalau bagi orang yang sudah mati, difitnah, dikata-katanya apa? Apakah dia akan sakit hati? Dia akan tersinggung? Kalau sudah mati tidak akan tersinggung. Kalau dia diludahi, dia sudah mati diludahi, apakah dia marah? Tidak, karena sudah mati. Dia kalau sudah mati ditendang, apakah dia akan sakit? Tidak. Kalau kita masih bisa tersinggung, kita masih bisa merasa sakit, berarti manusia lama kita belum mati. Sekalipun kita sudah dibaptis. Baptisnya sudah, tapi kita sejak baptis itu kita sudah mengalami perubahan. Itu kedua. Yang ketiga, kenapa kita sulit untuk mengampuni? Karena kita merasa itu tidak adil. Betul? Adil enggak? Orang yang hutang kepada kita, menipu kita, kita mengampuni. Adil enggak? Sudah tertidur ada? Ada enggak? Enggak. Saya selalu, kalau saya pakai pertanyaan-pertanyaan. Kenapa? Saya mau bilang. Karena ada pertanyaan itu, Bapak Ibu pasti akan berpikir. Pasti berpikir dulu. Jawab ada di dalam lain cerita. Begitu pertanyaan kan berpikir. Jadi inilah yang mungkin bisa mengubah kita dari waktu ke waktu. Jadi mengapa kita begitu sulit? Itu udah merasa tidak adil. Bagaimana bisa adil? Saya yang sudah dirugikan, saya dikata-katain, saya ampuni, enak aja orang itu. Iya kan gitu. Memang saya mengakui itu tidak adil. Saya juga mengatakan tidak adil, bukan hanya Bapak Ibu mengatakan tidak adil. Saya juga mengatakan itu tidak adil. Tapi satu hal yang saya ingin, karena dosa kita, Yesus yang dicambuk. Karena dosa kita dia digantung di kayu salib. Adil atau enggak? Adil? Ya tidak adil, memang tidak adil. Kalau adil, kita yang berbuat dosa, kita yang dicambuk. Karena kita yang digantung di kayu salib, bukan Tuhan Yesus. Karena dia tidak berbuat dosa. Memang tidak adil. Jadi jangan lagi kita tuntut keadilan. Kalau betul-betul keadilan itu apa? Berarti semua kita dari ruangan ini tidak satu orang pun yang luput. Tidak satu orang pun luput, semua kita akan masuk ke neraka. Karena ketidakadilan itulah ada seorang yang bersedia merela mati buat Bapak dan saya. Itu Tuhan Yesus. Jadi kita jangan tuntut keadilan lagi, kita terima hidup ini juga tidak adil. Dan saya ingin coba mengajak Bapak Ibu, coba. Kalau kita menyimpan dendam, kita menyimpan benci, kita menyimpan kepahitan terhadap seseorang, kira-kira bagaimana suasana hati kita? Kita bisa bergembira ya? Tidak. Kita bisa bersuka cita? Tidak. Tiada damai?
Pertanyaan saya, siapa yang rugi kalau kita menyimpan itu? Kita. Kita lihat sering sekali. Mungkin beberapa orang lagi berkumpul, lagi enak-enak cerita, lagi hihihaha apa, tapi begitu nanti nampak mungkin dari jauh ada orang yang kita benci, langsung suasana hati berubah, betul? Mukanya langsung berubah, hatinya berubah, apa segalanya berubah loh. Hanya malah lewat dari jauh. Dan celakanya, hal-hal seperti itu bukan hanya terjadi di luar gereja, di dalam gereja juga. Bilang sama orang Sulaka, apakah kamu itu orang? Gak berani tanya kan? Karena kita sendiri yang seperti itu. Di dalam gereja ada yang mengatakan, kalau dia ada di gereja itu, saya tidak mau gereja itu ada. Bertobat. Tuhan hari ini ajarkan pengampunan, tidak ada terbatas. Dan kalau kita menyimpan dendam, kita menyimpan benci, kita menyimpan kepahitan di dalam diri kita, itu adalah sampah. Bilang sama saya, sampah. Kalau sampah tidak kita buang, jadinya apa? Ya busuk, dia bau, ya apa? Ada yang suka busuk bau. Dan sampah itu dia setelah ada busuknya, ada baunya, dia akan mengundang datangnya tikus, datangnya kacau, datangnya macam-macam ular itu apa? Tidak. Siapa yang suka hidup dengan demikian? Demikian kita tidak perlu nanti meninggal apa? Kita di dalam dunia ini aja kita sudah disiksa seperti di neraka. Jadi misalnya, jadi sampah-sampah itu harus dibuang, diisi yang baru. Yang baru itu apa? Bukan gosip sana, gosip sini. Yang baru itu firman Tuhan. Yang tiap hari kita baca. Di sini siapa yang tiap hari rutin membaca firman Tuhan? Tidak semua. Sekaligus ini kita di dalam House of Restoration ada grup pembacaan ayat firman Tuhan. Satu hari 3 pasal. Bagi yang mau nanti sebentar boleh daftar dengan Pak Doni yang kantor itu yang di rumah. Enggak, tiap hari nanti kita berbaca bersama-sama, jadi saling dukung, saling apa. Dan karena hanya kebenaran firman Tuhan yang bisa memerdekakan. Amin. Itu yang keempat. Masih ingat kan tadi yang pertama apa ya? Kalau kita tidak bisa mengambil, saya sendiri lupa. Nah, karena kita lupa, kita tidak sadar bahwa kita sudah firman. Yang kedua, manusia lama kita boleh mati. Yang ketiga, karena kita merasa tidak adil. Masih mau adil? Yang keempat, kita termakan oleh tipu muslihat iblis. Yang keempat, kita termakan oleh tipu muslihat iblis. Kenapa saya katakan itu? Firman Tuhan berkata, iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Pertanyaan saya, apa yang dicuri oleh iblis? Pintar-pintar kita lulus sudah STH semua. Iblis datang bukan mencuri kekayaan kita, bukan mencuri pangkat kita, mencuri posisi kita. Tidak, dia mencuri adalah damai sejahtera kita, sukacita kita. Dan kita tahu nggak, damai sejahtera dan sukacita adalah buah Roh Kudus. Kalau sukacita damai kita sudah dicuri, kita hidup di dunia ini sudah tidak ada artinya apa-apa. Makanya tidak heran kita selalu mendengar ada orang kaya raya dan muncul berita katanya mati bunuh diri. Kenapa? Bukan kalau kita pikir kalau sudah kaya kan berarti semua orang beres kan. Justru orang kaya raya yang terkenal kesohor dia mati bunuh diri. Kenapa? Karena tidak ada damai, tidak ada sukacita. Itu yang
Kita sekalipun kita hidup, kita tidak berkelimpahan harta kekayaan kita, tetapi kita masih bisa mengasihi, kita masih dapat makan, masih kita dapat hidup, dan kita bisa sehat, kita bebas bernafas daripada kita harus di ICU, bernafas saja harus bayar. Dan jadi iblis datang hanya untuk mencuri. Iblis pasti dia datang. Jangan lo, kamu mengampuni kau itu, kamu bodoh, kamu sudah disakiti, kamu sudah apa? Kamu sudah difitnah. Enak aja orang itu. Tapi saya tahu sebenarnya yang enak siapa? Orang kalau kita benci orang, kita kebaikan, yang sakit siapa? Kita. Rusak, tidak ada damai, makan gak enak, tidur gak nyenyak. Orang itu ya enak-enak aja, dia gak tahu. Sebenarnya yang rugi itu siapa? Nah, kita harus itu. Kalau kita menganggap kalau kamu enak aja, kamu sudah dirugikan, kamu mengampuni, itu adalah tipu muslihat iblis. Siapa di sini yang senang terus ditipu oleh iblis? Bilang sama iblis, kamu sudah dikalahkan 2000 tahun yang lalu. Darah Yesus telah menjadikan saya. Darah Yesus telah menyelamatkan saya. Sekarang saya miliknya surga. Saya tidak akan tertipu lagi oleh itu. Jadi kita tahu, kalau itu tidak bercukup buat kita, kita merasa bahwa orang itu begitu jahatnya, begitu bejatnya, sehingga kita begitu susah. Karena biasanya orang seperti itu. Bahkan kadang-kadang orang yang terdekat dalam kita. Bisa suami sakit hati sama istrinya, bisa istrinya sakit hati sama suaminya, bisa anak sakit hati sama orang tuanya, menantu sakit hati sama mertuanya, seorang karyawan sama pimpinannya, seorang jemaat sama gembalanya. Bisa nggak? Bisa. Tetapi semuanya itu harus Tapi kalau memangnya orang itu begitu jahatnya, dia tidak layak untuk menerima pengampunan dari kita, saya ngajak supaya kita merasa sedikit puas. Buka di dalam Matius 10, Matius pasal 10 ayat 13. Boleh ada satu orang tolong bacakan buat kita dengan suara yang keras. Matius 10 ayat 13. Firman Tuhan, jika mereka layak menerimanya, salahmu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salahmu itu kembali kepadamu. Amin. Firman Tuhan, jika mereka, jadi orang yang kita berikan pengampunan, kalau dia layak menerima, itu akan. Jadi memang ini ayat sebelumnya bahkan kita setiap masuk ke rumah orang kita berikan salam. Kalau orang itu tidak layak menerima salam kita, salam yang kita berikan adalah kembali kepada kita. Prinsip yang sama. Kalau orang kita mengampuni, dia ternyata tidak layak di mata Tuhan, dia memang begitu bejat, dia memang harus dihukum. Tuhan yang menjadi hakim, bukan kita. Tuhan yang mengatakan. Jadi kalau dia tidak layak, kita tetap berikan pengampunan. Kalau dia tidak layak, pengampunan yang telah kita berikan itu akan kembali kepada kita. Kita tidak akan rugi. Maka kalau ikut Tuhan tidak pernah rugi. Bilang sama orang kanan kiri, ikut Tuhan tidak pernah rugi. Jadi saya akan mengakhiri khotbah saya. Mudah-mudahan kan? Saya susah dengan dua kesaksian. Mau dengar kesaksian saya? Amin. Ini adalah kesaksian nyata yang saya alami sendiri. 20 tahun yang lalu, waktu itu saya baru bertobat. 20 tahun yang lalu saya baru bertobat. Saya mengusahakan satu pabrik plywood di kota Palembang. Karena saya menemukan bahwa manajer produksi yang bekerja sama saya itu kerjanya tidak betul. Justru dari tindakannya itu perusahaan dirugikan sangat banyak. Sehingga sudah berkali-kali saya tegur, tidak terjadi perubahan apapun. Akhirnya saya pecat. Dan saya pecat, dia tidak terima.
Dia dipecat, dia tidak terima, dan saya tetap harus pecat karena kalau ditinggalkan dia itu bagi akan pecat. Jadi terjadi pertengkaran yang sangat sengit, pertikaian, bahkan sudah hampir berantem, bahkan dia mengancam. Kalau saya dipecat, saya akan mengadu ke Dennaker, ya, Departemen Tenaga Kerja. Dan karena kita perusahaan kayu akan mengadukan ke kehutanan, kita tahu kalau perusahaan kayu sebersih apapun kamu, kalau dia bilang kayu yang kamu beli itu pencurian, bagaimana kamu buktikan? Itu akan terjadi perkara panjang. Dia akan laporkan ke polisi dan segalanya kalau nama sudah pencurian, penada barang curian, itu kan perkara panjang. Waktu itu saya baru bertobat. Saya mungkin sama seperti Bapak Ibu itu. Saya merasa saya di pihak yang benar, saya nggak ada salah. Yang salah dia. Kalau kamu mau jual, saya beli, betul? Kita kan ya masalahnya. Kamu jual, saya beli. Kamu mau ngadu silakan, pokoknya saya layani. Sehingga terjadi pertengkaran yang tidak ada selesai-selesainya terus apa? Hari Minggunya saya ke gereja. Saya baru bertobat, saya belum tahu baca firman, saya belum apa. Di gereja firman yang disampaikan adalah tentang pengampun. Sama seperti Bapak Ibu sekalian tentang pengampun. Saya dengar itu masuk di hati saya. Saya tahu Tuhan sedang berbicara dengan saya. Malam harinya gereja kan minggu kan, malam harinya sebelum saya tidur, saya berlutut, saya berdoa. Saya berdoa, Tuhan, saya tahu Engkau sedang menyebut saya. Saya tahu Engkau sedang mengajar saya untuk memberikan pengampunan. Saya mau taat. Saya mau taat. Tapi Tuhan, saya tidak mampu. Karena saya pikir bagaimana kasusnya sudah dikadukan kemana-mana, ketemu aja ngomong juga gak bisa, sudah harus berantem, bagaimana bisa selesai, sudah mustahil. Saya hanya doa singkat kepada Tuhan. Tahu apa yang terjadi? Itu Minggu malam. Besoknya Senin pagi jam 8 waktu saya masuk kantor, di depan kantor saya jam 8 sudah berdiri musuh saya itu dengan muka tersenyum manis, menegur saya dengan sopan, selamat pagi Pak. Bapak Ibu mengikuti saya. Apa yang membuat suatu pertikaian yang sudah istilahnya musuh bebuyutan bisa datang, dan bukan saya yang datangi dia datangi Tuhan. Itu maka tidak tahu siapa yang harus mulai. Karena itu makanya saya ambil dia masuk ke dalam, kita berbicara secara baik-baik, akhirnya selesai segala perkara dicabut. Saya hanya bayar sewajarnya, perkara selesai. Kita tahu kalau perkara di kepolisian, di kehutanan apa terus itu bisa berapa banyak hilang, habis kita nggak tahu. Kehutanan dia bisa aja kayu ini saya ya segel dulu, nggak boleh disentuh sampai selesai pemeriksaan. Pak Abid produksi harus pakai bahan baku itu. Kalau begitu disegel, kalau 1 hari, kalau 2 hari, kalau dia segel 3 bulan, kalau segel 5 bulan, bisa aja kan? Itu biar segel 1 tahun, kita sudah nggak bisa apa-apa. Kalau polisi kita sudah tahu. Ini ada polisi nggak di sini? Kalau dikatakan kan, kalau hilang kambing 1 ekor, kamu laporkan ke sana, kamu harus hilang sapi. Ya kan seperti itu. Akhirnya selesai dengan kekeluargaan. Ajab Tuhan kita. Dia memang, dia punya cara dia. Itu. Tadi kan saya bilang ada kesaksian 2. Berarti 1 lagi. Masih mau lanjutkan? Satu lagi 5 tahun sesudah itu. Waktu itu pabrik di akhirnya bangkrut. Pabrik yang di Palembang itu bangkrut habis. Saya pulang ke Surabaya. 5 tahun kemudian saya mulai usaha toko 5.000. Ada yang tahu toko 5.000? Tahu. Serba 5.000. Betul.
15 tahun itu lagi booming. Saya buka di Surabaya, saya buka sampai 5 lokasi. Mulai dari Surabaya, Gresik sampai ke Tuban. 5 lokasi. Dan karya-karya saya semuanya dari seberang. Orang tidak percaya Tuhan. Karya-karya yang saya pakai itu 5 toko, ada yang paling banyak itu 16 orang, yang paling sedikit itu 7 orang. Dan hanya ada 2 orang karyawati yang beragama Kristen. Itu di perusahaan induknya. Dan karena dia Kristen, saya pikir ya ini ya tangan saya yang bisa saya percaya, dia mereka yang membantu saya. Tapi sedang berjalannya waktu saya ketemu bahwa tidak beres 2 orang ini. Banyak uang yang sudah diselewengkan. Makanya keduanya saya panggil. Mereka jujur, mereka ngaku, memang mereka sudah salah gunakan wewenang. Mereka ngaku, uangnya sudah. Dan saya bilang kalau uangnya kamu sudah ngaku, kembalikan loh. Ya Pak, uangnya sudah habis. Enak loh, uangnya sudah habis. Bagaimana mau kembali? Kalau Bapak Ibu menghadapi seperti itu, apa yang Bapak Ibu lakukan? Ya saya juga masih, ya sekalipun hamba Tuhan kan masih hidup di dunia kan. Kenapa? Ketawanya gak betul ini. Di Surabaya, di sana ada marinir yang berkuasa. Kalau perkara yang ditangani marinir, polisi atau dari instansi lain itu gak berani campur. Saya banyak kenalan di marinir. Saya telepon teman saya bilang kasus saya begini. Oh ya beres, mudah. Nanti sore saya ambil 2 orang itu. Dia bilang gak ada, dia mau jual rumah, dia mau pindah kemana, dia pasti bayar. Dia bilang, kalau sudah sampai ke tangan mereka, pasti bayar dia yang beres. Saya pikir, ya oke loh kan, beres. Ya makanya saya minta tolong ke mereka sorenya. Begitu selesai saya keluar, saya setir mobil, saya kan 5 tempat, saya harus ke tempat yang lain. Di mobil, saya setir radio rohani tentunya. Apa yang khotbah tentang pengampunan. Sudah ketawa. Khotbah tentang pengampunan. Saya bertawa, menawar dengan Tuhan. Saya bilang betul Pak. Saya kan punya 5 toko. Saya punya karya yang lebih banyak lagi. Ini kalau sudah kedapatan, kalau tidak diurus, bagaimana ini menjadi presiden buruk yang lain? Akan hilang lebih banyak lagi. Jadi bagaimana ini bisa diatasi? Saya terus dan Tuhan tidak menjawab. Sehingga saya terus gelisah, tidak enak. Gelisah tidak enak. Karena saya tahu Tuhan sedang berbicara kepada saya. Karena gelisahan saya begitu apa, saya kerja juga gak bisa. Akhirnya saya telepon teman saya yang katanya sore mau angkat 2 orang itu. Saya bilang tidak perlu lagi karena mereka sudah bayar, sebagai sisanya mereka janji mau cicil, sudah buat di atas segel. Padahal mereka tidak ada apa-apa. Mereka cuma bilang uangnya habis. Artinya apa? Saya mau taat kepada firman Tuhan. Saya bukan mau ikuti kemauan saya. Kemauan saya adalah uang yang sudah diambil kembali. Kalau tidak, dia mau disiksa, dia mau diapa, dia mau jual rumah, dia mau apa, itu urusan dia, bukan urusan saya. Itu maunya saya. Tapi maunya Tuhan, ampun. Terpaksa karena saya taat dan saya pikir kita belajar taat. Tuhan tidak akan membuat kita berbuat. Saya taat. Berarti saya lalu bilang uang habis saya tidak bisa kembali. Tapi apa yang terjadi? Kira-kira 1 minggu atau mungkin 10 hari kemudian, saya toko 5.000. Kenapa saya buka sampai banyak? Karena saya masuk barang dari Cina kan, kontainer terus masuk itu. Sudah sekian hari sudah akan masuk, semua masuk. Kalau tidak cepat jual, mau tampung di mana? Dan saya kalau buka tempat, saya bisa barang yang di sini sudah taruh 2-3 kilo, barang yang agak unik-unik itu saya boleh nanti pindah ke toko yang kedua dan pindah. Jadi misalnya orang datang, oh sudah habis. Lain kali kalau masuk lagi, mereka cepat-cepat dulu kan?
Jadi ini taktik dagang. Saya rugi. Ternyata ada pelanggan saya dari Bima NTB. Dia telepon waktu itu bulan puasa. Dia bilang barang-barang saya habis, sudah terjual, barang lagi kosong. Kalau tunggu dari Jakarta, tunggu dari apa, gak sempat lagi. Kamu ada barang apa, kirim apa saja. Gak perlu lagi bilang ini harga sekian, gak perlu. Apa saja yang barang kamu kirim. Saya punya barang stok lama di gudang yang sudah lama tidak laku-laku. Saya kirim semua, barang baru, barang lama saya kirim. Nah, ya dia yang minta loh, barang apa saja kan. Dan kalau barang itu tidak laku, terus terang, dia bukan tidak laku ya 1 bulan tidak laku, 1 tahun tidak laku, bisa 30 tahun juga tidak laku. Akhirnya semua barang kosong, habis. Saya hanya mau mengatakan, ini bukan kebetulan. Tuhan bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan keberkatan buat setiap orang yang mengasihi. Yang menjadi pertanyaan, apakah kamu mengasihi Tuhan? Mari kita meresponi firman Tuhan kita. Mari bangkit berdiri, kita sama-sama nyanyikan.